Halo teman-teman, di sini Faizin. Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya kita mengimplementasikan konsep binarisasi, yaitu thresholding. Baik itu memakai metode simple thresholding atau OTSU, ya kita tuh tapi pakai MGCV. Ya, MGCV itu library untuk image processing. Nah, jadi pertama-tama apa itu MGCV? Ya, kalau misalnya kita lihat MGCV itu adalah cross-platform network wrapper dari OpenCV Image Processing Library. Ini maksudnya itu adalah MGCV itu adalah suatu wrapper dari library OpenCV. Nah, kalau misalnya kalian sering dive ke dunia image processing, nah kalian pasti tahu yang namanya OpenCV. Dia itu terkenal akan image processing library-nya. Nah, jadi kenapa kalau misalnya udah ada OpenCV, kenapa ada MGCV? Ya, OpenCV ini hanya berlaku pada beberapa bahasa pemrograman seperti C++ atau Python. Nah, makanya MGCV ini berguna untuk sebagai wrapper agar bisa compatible pada bahasa-bahasa seperti C Sharp, Visual Basic, VC++, dan lainnya. Dan editor yang bisa dipakai adalah Visual Studio ini. Nah, untuk demo kali ini saya menggunakan Visual Studio 2019. Gimana caranya kita pakai MGCV? Nah, kalau misalnya MGCV yang versi sekarang itu, untuk menginstalnya adalah klik kanan pada Reference, terus klik pada Manage Nugget Package. Setelah itu kita cari MGCV ini di browser. Nah, MGCV, nah dapat. Nah, untuk ini saya sudah menginstal MGCV, namun untuk kalian yang belum install, tinggal cari dan install aja. Mudah kok. Nah, tapi MGCV ini hanya berlaku pada satu project, tidak untuk semua project. Jadi kalau misalnya kalian ingin bikin project baru dan ingin memakai MGCV dalam project tersebut, maka kalian harus install MGCV lagi. Lalu ini adalah source code. Ini fungsi ini didapatkan dari beberapa komponen yang ada di sini. Nah, ini button. Kalian bisa ambil button dari toolbox lah ya. Nah, ini untuk open file. Ini untuk fungsi binarisasi. Ya, berarti sekarang kita mulai tutorialnya. Pertama, saya akan import dulu si library MGCV ini. Oke, di sini setelah kita mendeklarasi library MGCV, saya akan membuat variabel untuk mengambil image input. Yang saya akan namakan input image sheet. Lalu saya akan buat lagi variabel baru namanya itu adalah gray image. Isinya itu adalah gray byte. Jadi maksudnya ini adalah kontainer untuk gray image. Kenapa gray image? Karena binarisasi itu dilakukan setelah image yang kita kasih itu di grayscale dulu, baru bisa dibinarisasi. Jika tidak di grayscale maka tidak akan bisa dibinarisasi. Lalu saya buat lagi variabel untuk menyimpan hasil dari hasil biner image. Nah, setelah kita deklarasi 3 variabel ini, saya buat dulu fungsi opennya.
Ya, setelah kita buat fungsi untuk mengambil image dari komputer, kita langsung aja buat si ininya, fungsi binarisasinya. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah mengambil image input. Mana sih? Nah, dia gray image. Kita ambil image input dan masukkannya ke variable gray image. Salah. Kita convert dulu ke gray. Ya, seperti itu. Gitu. Jadi kita dari input image yang udah kita masukin, kita convert menjadi gray, lalu kita masukin ke variable gray image. Setelah itu baru kita bisa membuat binarisasinya. Namun pertama-tama kita tampilkan dulu image dari gray image ini ke picture box yang pertama. Oke. Setelah itu kita buat fungsi binarisasinya. Nah, kita buat dulu objek binarisasinya karena kita kan belum tahu nih objek binarisasi hasilnya bakal kayak gimana. Makanya kita buat dulu objeknya sesuai dengan ya si ini gray image, sesuai dengan gray image. Terus, nah ini maksudnya adalah new gray ini adalah membuat ini maksudnya intensitas gray-nya 0 gitu, nggak tidak mengganggu dari hasil gray image yang nanti bakal dibinarisasi gitu. Lalu kita mulai membinarisasikan menggunakan CV invoke dot threshold gray image. Ya, kalau misalkan kalian dari parameternya, CV invoke ini memiliki beberapa parameter, yaitu input array source, output array destination, double threshold, double mask value, sama threshold type-nya. Ini maksudnya itu input source ini input dari image-nya, destination adalah variabelnya apa sih destinasi variabelnya, terus destinasi image-nya maaf. Lalu threshold ini tuh nilai threshold kalau misalnya kalian ingin menggunakan simple threshold dan beberapa threshold kecuali outsu ya. Terus max value dari threshold itu. Terus threshold type itu adalah tipe threshold yang bakal kalian gunakan. Nanti kita lihat opsinya apa aja. Sekarang kita menggunakan 250 dulu dengan threshold type sebagai binary biasa. Ini simple ya teman-teman. Nah, dari itu kita tampilkan ke picture box 2. Picture box 2. Aduh. Picture box 2 ini sama dengan hasilnya adalah bitmap. Kita lihat dulu hasilnya dia kan, guys, teman-teman. Ya, di sini tampilannya ya masih kosong karena belum ada image yang kita tampil. Kita open, itu berhasil. Ya, ini foto saya, maaf ya saya narsis.
Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ups, jangan ya, kita punya tampilannya kayak gini, belum ada apa-apa ya, soalnya emang belum ada masukin image. Kita masukkan satu foto, misalnya ini Squidward. Kita bikin sini. Wah, hasilnya seperti ini. Kenapa kayak gini? Karena nilai thresholdnya ada 50. Nah, coba kita iseng ganti deh. Jangan 50, melainkan 100. Kita masukkan lagi si Squidward-nya ke sini. Nah, seperti biasa. Nah, hasilnya akan lebih gelap atau lebih terang seperti inilah ya. Kalau lebih seperti itu karena dia mendekati nilai 255, maka hasilnya seperti ini. Lalu ada, nah untuk di threshold type ini kita bisa lihat di dokumentasinya ada binary inverse, trunks to zero inverse, mesh sama otsu. Dimana di sini ada deskripsi untuk penggunaannya masing-masing. Ini kalau misalnya kalian belajar binarisasi itu bakal lihat tipe-tipe biner dengan kondisi yang berbeda. Kalau misalnya kita lihat dari si OpenCV ini, nah ada penjelasannya seperti ini. Tuh, misalnya inverted yang di max value di sininya. Oke, threshold to zero. Nah, itu bisa kalian coba nanti kalau misalnya kalian lebih tertarik. Dan namun fokus saya di sini adalah pada metode ini, Otsu. Jadi Otsu itu metode binarisasi yang udah terkenal banget. Kenapa? Karena dia tuh tidak usah menentukan si nilai threshold ini, melainkan dia akan mencari nilai threshold ini secara otomatis gitu dan menghasilkan threshold yang terbaik. Udah, kita coba dulu aja deh biar kalau misalnya nggak percaya. Kita open image Squidward tadi. Halo Squidward, kita binarisasikan. Oke, hasilnya seperti ini. Hampir sama ya, tapi sebenarnya tidak sama. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak gini ya, double threshold value box so threshold to string. Mulai. Squidward, kita binarisasi Squidward ini. Dan hasilnya 108, sedangkan kita masukin 100 di sini. Artinya dia emang mencari nilai terbaik gitu, dan nilai terbaiknya ada di 108. Tuh, oke. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tuh, jadi MGCV itu adalah library image processing. Nah, dia tuh wrapper dari OpenCV yang merupakan library image processing yang bisa digunakan di mana MGCV ini bisa digunakan di bahasa C#. Kalian dan cara penginstalan lebih mudah. Ya, kalian di referensi ini terus manage paket dan tinggal menginstal di sini aja di package manajernya. Nah, kalau misalnya kalian di sini nih ada image, BGR, by image apaan sih? Nah, itu kan kalau misalnya kita lihat di sini. Nah, dia tuh dari MGCV. Waduh. Nah, dia tuh dari mgcv.starter BGR. Nah, ini sama mgcv.cv.starter. Nah, itu artinya tuh dari library mgcv. Sama seperti ini. Fin juga dari mgcv. Nah, begitulah konsep dari implementasi dari konsep binarisasi ke Visual Studio Code. Kasih
Untuk link dari dokumentasi nanti saya akan berikan di deskripsi. Terima kasih setelah menonton, yang semoga kalian lebih sukses dalam mengerjakan program ini. Sekian.